Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat metode pemfaktoran. Materi matematika SMP kelas 9. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu kompetensi pengetahuan 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kompetensi keterampilan 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mereview materi pembelajaran, menyimak tayangan video, dan melaksanakan pembelajaran mandiri, peserta didik diharapkan dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. 1. Pengertian persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. X adalah variabel, A adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Contoh persamaan kuadrat. 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 10 sama dengan 0. Di sini kita akan lihat angka 3 sebagai koefisien x kuadrat. Ini kita dapat tuliskan sebagai A sama dengan 3. Kemudian yang kedua, negatif 6 di sini merupakan koefisien dari X, maka kita akan sebut sebagai B sama dengan negatif 6. Dan 10 di sini bertanda positif, kita sebut sebagai C sama dengan 10. Contoh kedua, 2x kuadrat dikurangi 5 sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa 2 sebagai koefisien dari x kuadrat, maka kita sebut sebagai A sama dengan 2. Selanjutnya, bagaimana dengan B? Di sini kita tidak menemukan variabel X pangkat 1. Yang ada adalah variabel X pangkat 2 sebagai suku pertama. Namun demikian, suku kedua yang berupa variabel X tidak ditemukan. Oleh karena itu, kita dapat tuliskan bahwa B sama dengan 0. Selanjutnya, kita punya negatif 5, kita sebut sebagai C atau konstanta, sehingga kita tuliskan C sama dengan negatif 5. Yang berikutnya contohnya X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Kita lihat di sini bahwa koefisien dari X kuadrat tidak terdapat angka. Sehingga bagaimana nilai A-nya? Jika di dalam koefisien itu tidak tertuliskan angka, maka koefisien itu adalah 1. Maka kita tuliskan bahwa A sama dengan 1. Selanjutnya, untuk suku kedua, kita punya positif 4 sebagai koefisien dari X. Sehingga
kita tuliskan B sama dengan 4. Dan yang terakhir, bagaimana dengan C-nya? Karena di sini tidak terdapat konstanta, contoh yang ketiga ini hanya terdiri dari dua suku, yaitu X kuadrat ditambah 4X, di mana X kuadrat sebagai suku pertama dan 4X itu suku kedua, maka kita tidak temukan konstanta C. Sehingga kita tuliskan bahwa C sama dengan 0. Yang berikutnya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Kita akan mempelajari bentuk pertama dari persamaan kuadrat, yaitu bentuk X kuadrat ditambah atau dikurangi 2XY ditambah Y pangkat 2 sama dengan 0. Di sini kita punya 3 suku pada bentuk kuadrat, yaitu suku pertama adalah X kuadrat, suku kedua adalah positif atau negatif 2XY, dan suku ketiga adalah Y kuadrat. Bagaimana kita memfaktorkan bentuk ini? Kita akan lihat selanjutnya, yaitu yang pertama, untuk tanda pada suku kedua positif, yaitu Bu Guru tuliskan sebagai tanda positif berwarna merah, yaitu di suku kedua, sehingga terbentuk persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0, maka pemfaktorannya adalah X ditambah Y dalam kurung kuadrat sama dengan 0. Atau kalau kita jabarkan, karena ini adalah bentuk kuadrat, yaitu berarti perkalian berulang sebanyak 2 kali dari bilangan pokok tersebut, maka kita dapat jabarkan menjadi X ditambah Y kali X ditambah Y sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang kedua, jika suku kedua bernilai negatif, maka kita punya bentuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita punya X dikurangi Y di dalam kurung dikuadratkan sama dengan 0. Atau jika kita jabarkan akan menjadi X dikurangi Y kali X dikurangi Y sama dengan 0. Bentuk X kuadrat ditambah atau dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Bagaimanakah cara memfaktorkan? Maka kita akan lihat contoh yang pertama. Bu Guru punya 3 suku, bentuk kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0. Maka pertama kita jabarkan dulu atau kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti bentuk umumnya yang diharapkan. Yaitu kita tuliskan X kuadrat, kemudian suku kedua kita akan ubah menjadi 2 kali 4 yang berwarna hijau ini. Kenapa bisa 2 kali 4? Karena soal dari asalnya itu 8, maka 8 itu 2 kali 4. Kemudian X tetap kita tuliskan. Nah, ini 2 ini dapat dari kita ubah sesuai dengan syarat atau bentuk umum yang diperlukan. Setelah itu kita tuliskan kembali X seperti soalnya, kemudian 16 kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita punya X ditambah 4 dalam kurung dikuadratkan sama dengan 0. Atau untuk mencari akar-akarnya, maka kita selesaikan. X ditambah 4 sama dengan 0, maka 4 akan kita pindah ke kanan sehingga menjadi X sama dengan negatif 4. Jadi penyelesaiannya akar-akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 4.
Jadi kalau pindah ruas positif, pindah ke kanan akan menjadi negatif. Kita simpulkan untuk akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 4. Ini bagaimana artinya? Artinya adalah ketika negatif 4, ini kita gantikan ke dalam bentuk umum persamaan kuadratnya, maka akan bernilai benar, yaitu negatif 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian ditambah 8 kali X, berarti 8 kali negatif 4, berapa? Negatif 32, kemudian ditambah 16, maka hasilnya adalah 0. Jadi, akar-akar yang kita temukan sudah benar. Atau dapat dituliskan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 0 adalah himpunan yang beranggotakan negatif 4. Atau kita tulis negatif 4 di dalam sebuah kurung kurawal. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Masih dalam bentuk X kuadrat ditambah atau dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Bu Guru punya contoh adalah X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 sama dengan 0. Maka bentuk ini kita akan ubah dulu menjadi bentuk umum yang diharapkan, yaitu X kuadrat dikurangi berapa ya? 10. Kita ubah menjadi perkalian yang terdapat angka 2-nya. Maka kita akan punya tentu saja 2 kali 5. Ya, 10 yang hijau kita ubah menjadi 2 kali 5. Tanda titik ini artinya kali. Kemudian kita tuliskan 2 ini kan tadi dari rumusnya ya, rumus awalnya itu harus bentuknya 2. 2 kali 5 kali X ditambah 25, ini kita ubah menjadi 5 kuadrat. Atau sama dengan 0, sehingga kita punya X, karena ini suku kedua adalah negatif, maka kita tuliskan hasilnya adalah X dikurangi 5, dalam kurung kita kuadratkan sama dengan 0. Oleh karenanya, kita tuliskan X dikurangi 5 sama dengan 0, untuk negatif 5 ini atau pengurangan di sisi kiri, kita akan pindah ke kanan, maka akan menjadi positif. Sehingga kita punya X sama dengan positif 5. Sehingga kita dapat tuliskan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 sama dengan 0 adalah X sama dengan 5. Atau dapat dituliskan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 sama dengan 0 adalah himpunan yang beranggotakan angka 5. Kita tuliskan angka 5 di dalam kurung kurawal. Oke, setelah kita pelajari materi yang pertama, maka silahkan anak-anak mengerjakan latihan 1, yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat bentuk pertama. Kalian tulis dulu soalnya di dalam buku tugas kalian, kemudian kalian kerjakan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk materi berikutnya, yaitu masih menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran, yaitu bentuk kedua, di mana di sini ada bentuk selisih 2 kuadrat. Yang namanya selisih itu kan pengurangan ya, jadi ada 2 kuadrat yang saling dikurangkan begitu, atau saling mengurangi, yaitu kita tuliskan sebagai X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kita tuliskan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, jadi di sini ada 2 suku saja, di mana suku kedua pasti bentuknya negatif. Kita akan jabarkan menjadi X ditambah Y kali X dikurangi Y sama dengan 0. Cukup simpel ya. Kita lihat contohnya untuk selisih 2 kuadrat. Contoh 1,
kita punya X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Maka di sini 9 itu adalah bentuk kuadrat yang bisa diganti sebagai berapa kuadrat gitu ya. Maka kita ganti dulu. X kuadrat dikurangi berapa kuadrat ya? 9 itu. Oke ya betul. Jadi 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi di sini kita perlu mengubah dulu bentuk soal yang semula belum mengarah kepada bentuk kedua, maka kita arahkan. Di sini sudah ada 2 suku, yaitu X kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ini sudah sebagai bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ya, sehingga kita akan tuliskan bahwa hasil pemfaktorannya adalah X ditambah 3 kali X dikurangi 3. Kita cari penyelesaiannya. X ditambah 3 sama dengan 0, berarti 3 kita pindah ke kanan ya. Menjadi X sama dengan negatif 3. Atau, karena kita punya 2 akar-akar, maka kita tuliskan atau. Jadi, yang kedua adalah X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita pindahkan negatif 3 ke kanan akan menjadi positif, sehingga hasil dari X adalah sama dengan 3. Akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 3. Jadi ini kita kembalikan kepada soal yang awal itu pasti bernilai benar. Ketika X kita coba gantikan dengan negatif 3, maka negatif 3 kuadrat hasilnya berapa? Ya, positif 9 ya. Kemudian positif 9 dikurangi 9 hasilnya sama dengan 0. Begitu juga ketika X sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat, maka akan menjadi 3 kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, berarti 3 kuadrat itu 9, 9 dikurangi 9 hasilnya 0. Atau dapat kita tulis himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0 adalah himpunan yang beranggotakan negatif 3 dan 3. Kita tuliskan di dalam tanda kurung kurawal. Contoh yang kedua, misalnya ada 4X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Di sini 4X kuadrat ini tetap kita ubah dulu karena ini ada angka 4 di luar tidak ada kurungnya. Jadi yang kuadrat kan hanya X-nya ya. Maka kita harus ubah 4 ini juga menjadi bentuk kuadrat. Yaitu 2X kuadrat. Ya, jadi yang hijau ini 4X, ini kita ubah menjadi dalam kurung 2X. Sehingga kita tuliskan menjadi suku pertamanya menjadi 2X kuadrat. 2X-nya di dalam kurung ya. Karena 2X kuadrat ini artinya kan 2X kali 2X. Hasilnya adalah 4X kuadrat. Jadi kita tidak merubah nilai pada suku pertama. Kemudian suku kedua, negatif 49, tentu saja kita ubah menjadi berapa? Iya, 7 kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita punya 2X ditambah 7 kali 2X dikurangi 7 sama dengan 0 sebagai hasil pemfaktorannya. Sekarang kita hitung nilai X-nya berapa ya. Kita tulis dulu untuk 2X ditambah 7 sama dengan 0, maka positif 7 atau ditambah 7 tadi kita akan pindah ke kanan tentunya ya. Jadi akan menjadi 2X sama dengan negatif 7. Jadi jangan lupa ini jika pindah ke kanan akan menjadi negatif. Untuk positif menjadi negatif. Kemudian setelah itu untuk mencari nilai X-nya bagaimana? Sama, di sini ada angka 2, perlu kita pindah ke kanan ya. Karena ini perkalian maka kita akan pindah ke kanan. Bagaimana hasilnya? Yang kanan adalah negatif 7, kita tuliskan dulu. Nah, negatif 7 kita tuliskan dibagi dengan 2. Karena perkalian pindah posisi atau pindah ruas akan menjadi pembagian. Jadi, untuk yang pertama, X-nya adalah negatif 7 per 2. Untuk yang kedua, atau kita tuliskan 2X dikurangi 7 sama dengan 0, negatif 7 atau dikurangi 7 tadi, pindah ke kanan akan menjadi 2X sama dengan positif 7. Sehingga untuk mencari nilai X-nya adalah 2 ini akan kita pindah ke kanan, kita tuliskan berarti 7 dibagi 2. Ya, jadi hasilnya X yang kedua adalah 7 per 2.
Sehingga kita dapat tuliskan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 7/2 atau X sama dengan 7/2. Sehingga dapat kita tuliskan pula dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu bahwa penyelesaian dari 4x kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0 adalah himpunan yang beranggotakan negatif 7/2 dan 7/2. Oke, sekarang kita lanjutkan yaitu latihan 2. Seperti halnya pada latihan 1, kalian tuliskan soalnya terlebih dahulu, kemudian kalian kerjakan di dalam buku tugasmu. Selamat bekerja ya. Mungkin sekian dulu dari Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran, bentuk ketiga, dan bentuk keempat. Yang bentuk ketiga kita intip dulu ya, yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1. Bagaimana dengan bentuk keempat? Ya, adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 1. Oke, sampai jumpa.